Beberapa hari kemudian, Willy dan juga Papi Kay baru saja kembali dari UK. Kini mereka sedang menuju rumah keluarga Kay. Bagaimana pekerjaan Kay, Will? Tanya Papi Kay. Sejauh ini dari pantauan saya, bagus. Malah sekarang Mas Kay sedang mempersiapkan launching berlian dengan desain terbaru, menggunakan sebuah inisial pasangan di dalamnya, jawab Willy. Good, ternyata kehilangan ingatan dan menikahi senja bukanlah hal buruk. Justru perkembangan anak itu makin baik. Ujar Papi Kay, nampak sebuah kebanggaan darinya. Maafkan saya Pak, saya Teledor. Nona Raila sudah kembali dari Australia. Dan sepertinya kita kecolongan, ucap Willy. Maksud kamu, kecolongan bagaimana Will? Tanya Papi. Model untuk launching berlian terbarunya Mas Kay, harusnya menggunakan artis Yanesti Meina. Akan tetapi sepertinya, Yanesti melimpahkan pekerjaan ini kepada Nona Raila. Karena mereka bersahabat, walaupun penyebabnya belum dapat kami ketahui. Mengapa artis tersebut mundur begitu saja, tutur Willy. Kalau begitu, kemungkinan besar Kay akan bertemu dengan Raila. Tanya Papi Kay. Tidak menutup kemungkinan Pak, walaupun saya yakin Mas Kay tidak akan mengenali perempuan itu. Tetap saja kita harus waspada. Perempuan itu, tidak sebaik yang kita tahu. Willy nampak khawatir akan tuan mudanya. Ada solusi, tanya Papi Kay. Sebaiknya sore ini kita adakan pertemuan, saya harus memperingatkan Mas Kay, Mbak Senja dan Arka terlebih dahulu akan Nona Raila. Ujar Willy. Baik, hubungi Kay, Senja dan Arka. Libatkan Ethan dalam hal ini, biarkan dia yang akan menjadi bayangan Raila. Pastikan Raila tidak akan dapat menyentuh putra dan mantu saya. Tegas Papi Kay dan dianggukkan kepala dengan pasti oleh Willy. Pukul 2 siang, Kay, Senja, Arka, Mami Kay bahkan Ethan yang notabene bawahan Willy ikut duduk di ruang keluarga rumah orang tua Kay. Ada apa ini Pi? Apakah ada hal serius? Tanya Kay. Will, silakan kamu jelaskan mengapa kami ada di ruangan ini. Papi Kay tidak menjawab pertanyaan Kay, ia malah melemparkan sebuah perintah kepada Willy. Baik Pak, balas Willy, saya langsung pada intinya saja. Willy menyalakan proyektor kecil lalu ia menembakkan cahaya dan inti gambarnya pada dinding yang tidak terdapat hiasan apapun. Foto wanita cantik dengan berbalut pakaian yang minim, membuat Senja menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Astagfirullah, pekik Senja, membuat seisi ruangan tersebut menatap Senja lalu mengekeh. Maaf, ujar Senja setelah menyadari apa yang terjadi. Kay tersenyum dan menarik kepala istrinya serta menyembunyikannya di dada bidangnya. Mami Kay tersenyum bahagia. Sungguh pemandangan yang indah baginya. Tidak perlu dilihat, kamu sembunyi saja di sini, ujar Kay. Senja mengangguk, lalu ia berpikir sejenak. Mas Kay, aku tidak boleh lihat. Sedangkan Mas boleh gitu menatapnya dengan jelas. Tidak bisa, yang harus menyembunyikan pandangan itu, Mas Kay. Protes Senja dengan menarik kepala Kay, menyembunyikan di dadanya. Membuat semua orang dalam ruangan itu tertawa kembali. Termasuk Papi Kay yang memang biasanya nampak kalem dan bersahaja, kini ia tertawa sembari meraih tangan istrinya lalu ia genggam. Ya, aku tidak lihat, sayang. Ucap Kay. Maaf, Mas Kay dan Mbak Senja terpaksa harus melihatnya, ujar Willy. Yang membuat Senja dan Kay mau tidak mau harus melihatnya. Nona ini namanya Raila, dia adalah tunangan Mas Kay sebelum menikah dengan Mbak Senja. Apa bang? Kay terkejut. Maaf. Mantan tunangan Mas Kay, tepatnya, ralat Willy. Kay tersenyum lega. Cantik, ucap Senja. Lebih cantik kamu, sayang, ralat Kay membuat Senja tersipu dan merona. Akhirnya Willy menjelaskan pertemuan siang itu yang tidak lain ingin membahas soal Raila. Bahwa Kay, Senja dan Arka harus lebih waspada terhadap perempuan tersebut. Terlebih perempuan itu, kini akan menjadi model iklan dari desain perhiasan model terbaru milik Kay. Maka tidak menutup kemungkinan ia akan bertemu dengan Kay. Dan perempuan itu bisa nekat untuk mendapatkan kembali Kay dengan berbagai cara. Willy pun meminta agar Kay merahasiakan pernikahan Kay dengan Senja di hadapan para saingan bisnis juga partner bisnisnya hingga ingatan Kay kembali pulih. Alasannya, menghindari orang-orang yang akan memanfaatkan keadaan Kay dan bisa saja mereka akan mencelakai Senja yang akan mereka anggap lemah di antara mereka. Satu hal lagi, tolong Mas Kay seakan-akan mengenali mereka. Nanti Ethan akan membantu Mas Kay untuk mengenali mereka satu persatu. Usahakan jika di hadapan mereka, Mas Kay seolah-olah tidak sedang mengalami amnesia. Pinta Willy. Loh, kenapa bang? Tanya Kay. Demi untuk menghindari agar mereka tidak memanfaatkan situasi ini.
Dengan Mas Kei amnesia, maka bisa saja dianggap kelemahan dan tidak menutup kemungkinan, mereka akan memanfaatkan kelemahan kita ini untuk mempengaruhi Mas Kei dengan hal yang terlihat baik di mata Mas Kei. Akan tetapi sesungguhnya Mas Kei sedang dijadikan alat untuk mereka masuk ke perusahaan dengan mudah. Tujuannya tentu saja menghancurkan HZ Corps, tandas Willy. Maaf, sayang, jika kamu belum bisa aku akui sebagai istriku di depan publik. Kei memeluk Senja dari belakang, sesaat sampai di kamar setelah pertemuan di lantai bawah selesai. Tidak mengapa Mas, aku tidak butuh kamu mengakuiku di halayak, cukup aku diakui dalam hatimu, Ai. Dan juga keluargamu, balas Senja dengan mengelus lembut kepala Kei yang bertumpu pada bahunya. Tap, Senja melepas pelukan tangan Kei, lalu ia berbalik menghadap Kei. Senja menangkup wajah Kei, menatap Kei dengan tersenyum. Jangan berjalan di depanku, karena aku mungkin tak dapat mengejarmu. Jangan pula berjalan di belakangku, karena engkau mungkin akan kehilangan jejakku. Maka berjalanlah di sampingku, mari kita hadapi dunia ini secara bersama-sama. Ucap Senja. Pasti. Kita akan selalu berjalan berdampingan bukan beriringan atau saling mendahului. I love you, Senja. Ujar Kei dengan mengecup hidung Senja. Love you more, Ai. Senja kembali membalas kecupan Kei namun, ia mengecup pipi Kei. Kamu tidak cemburu dengan perempuan itu kan? Tanya Kei. Aku cemburu Mas. Saat mendengar dia pernah bertunangan dengan Mas Kei, aku cemburu. Namun, cemburuku akan aku jadikan doa, agar Allah tetap menjagamu di saat kita sedang berjauhan. Terima kasih, sayang, karena kamu telah cemburu padaku. Sekarang aku tahu seberapa besar kadar cintamu padaku. Kei menyatukan dahi mereka. Tetaplah bersamaku, jikapun suatu hari aku lupa akan kamu, karena ingatanku kembali. Maka jangan pernah berpikir aku melupakan kamu, apalagi bermaksud meninggalkanmu. Bersabarlah sedikit, tunggu aku menemukan kamu dalam dasar hatiku. Percayalah, cintaku yang akan membawa aku kembali kepadamu. Senja mengangguk dan memeluk tubuh tinggi dan kekar itu. Tidak ada keraguan atas kamu, Ai, bisik Senja. Sore itu mereka menikmati waktu berdua, dimulai dari mandi bersama, jamaah salat asyar, Kei membantu Senja merampungkan makalah dan mereka kembali bercengkrama mengenai banyak hal. Tentu saja diselingi candaan dan juga kecupan mesra. ****. 1 minggu kemudian, Ai, tidak memakai jas. Tanya Senja yang sedang membantu Kei mengenakan kemejanya. Tidak perlu, sayang. Sepertinya hari ini aku hanya menghadiri acara pemotretan model berlian yang mau launching itu. Dek, jantung Senja sedikit berdegup lebih, mendengar Kei menyebut model iklan. Tentu saja pikirannya sudah melayang pada perempuan yang ada di foto kemarin. Setelah nanti aku merevisi pekerjaan kemarin, aku akan menjemputmu. Hari ini sengaja tidak ada jadwal meeting, aku ingin mengajak kamu jalan-jalan setelah pulang dari kampus, ujar Kei lagi. Senja tersenyum. Sudah Ai, mari sarapan. Senja segera menghindar dari Kei, dengan buru-buru ke arah meja belajarnya. Matanya sudah mulai berkaca-kaca. Perasaannya kacau, mengingat Kei akan bertemu dengan model iklan yang itu. Terlebih saat ini, Senja hanya diakui Kei sebagai sepupu jika di halayak, karena kesepakatan bersama demi keselamatan dirinya dan Kei. Awalnya Senja dapat menerima namun, tetap saja ia merasa khawatir akan hal itu. Hei, kok murung. Kei menghalangi Senja yang sedang memasukkan beberapa buku ke tasnya. Ternyata Kei menyadari perubahan sikap Senja. Tidak kok, kamu tidak seceria biasanya, sayang. Sudah Ai, aku baik-baik saja. Kei menggigit bibir bawahnya, tatapan penuh selidik masih terpaku pada istrinya. Namun, ia memilih tidak bertanya kembali, dan Kei mengajak Senja ke lantai bawah untuk sarapan. Senja menurut walaupun dengan perasaan tidak setenang biasanya.